Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah kamu bertanya dalam diam, mengapa hidupmu penuh luka, padahal kamu sudah berusaha menjadi baik? Mengapa hatimu sering terasa hancur, sementara orang lain terlihat baik-baik saja? Dan mengapa Allah seakan membiarkan semua itu terjadi tanpa penjelasan yang langsung kamu pahami? Judul ini bukan untuk menakutimu, bukan untuk membuatmu semakin terluka, tapi untuk membukakan mata hatimu bahwa setiap luka yang kamu alami bukan kebetulan, bukan hukuman tanpa alasan, dan bukan tanda Allah membencimu. Jika hari ini kamu sedang lelah, kecewa, atau hampir menyerah, dengarkan baik-baik, karena bisa jadi luka yang kamu benci, itulah jalan yang Allah pilih untuk menyelamatkan hidupmu. Ada luka yang datang tanpa aba-aba, hadir begitu saja, di saat kamu merasa sudah cukup kuat, sudah cukup sabar, dan sudah cukup bertahan. Lalu tiba-tiba semuanya runtuh, seolah hidup sengaja menguji batas terakhirmu. Kamu terluka oleh orang yang paling kamu percaya, dikecewakan oleh harapan yang kamu jaga bertahun-tahun, dan dijatuhkan oleh keadaan yang tak pernah kamu minta. Sampai akhirnya kamu bertanya dalam hati, apakah Allah benar-benar melihat perjuanganmu selama ini? Di titik itu, manusia sering lupa bahwa tidak semua luka datang untuk menghancurkan. Sebagian luka justru hadir untuk membangunkan hati yang terlalu lama bergantung pada dunia, terlalu percaya pada manusia, dan terlalu yakin pada rencana sendiri. Allah Maha mengetahui isi hatimu, bahkan sebelum air matamu jatuh, Dia tahu kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Tapi Dia juga tahu bahwa jika hidupmu terus berjalan tanpa luka, hatimu akan semakin jauh darinya tanpa kamu sadari. Kadang Allah melukai bukan karena benci, tapi karena cinta yang tidak ingin melihatmu tersesat lebih jauh. Seperti seorang ayah yang memaksa anaknya berhenti berlari menuju jurang meski harus membuatnya menangis terlebih dahulu. Luka itu datang untuk menghentikanmu, untuk memaksamu berhenti sejenak, merenung dan bertanya bukan tentang mengapa hidup tidak adil, tapi tentang kemana arah hidupmu selama ini. Banyak orang tidak sadar bahwa saat hidupnya terasa paling sakit, itulah saat Allah paling dekat. Karena hanya dalam keadaan hancur, manusia benar-benar menengadah dan mengingat bahwa dirinya lemah dan butuh pertolongan. Allah tidak pernah zalim, Dia tidak pernah menyakiti hambanya tanpa alasan, dan Dia tidak pernah menurunkan ujian melebihi kemampuan hati yang menerimanya, meski kamu merasa hampir tak sanggup menjalaninya. Luka yang kamu rasakan hari ini bisa jadi adalah cara Allah membersihkan hatimu dari ketergantungan palsu, dari cinta yang salah arah, dari harapan yang menggantungkan bahagia pada selain Dia. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, seringkali itu bukan karena kamu tidak layak memilikinya, tapi karena Dia tahu jika itu tetap ada, hatimu akan semakin jauh dari jalan yang seharusnya kamu tempuh. Manusia sering meminta kebahagiaan tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari hati yang tenang karena mengenal Allah lebih dekat. Dan ketahuilah, tidak semua orang diberi luka seperti yang kamu alami, karena tidak semua orang dipersiapkan untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Luka adalah bahasa Allah yang paling jujur. Bahasa yang tidak selalu bisa dipahami oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang mau bersabar dan percaya. Jika hari ini kamu terluka, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu gagal. Karena bisa jadi, inilah awal dari perjalanan baru yang lebih lurus, lebih bersih, dan lebih dekat dengan Allah. Allah tahu jika Dia tidak menghentikanmu dengan rasa sakit, kamu akan terus berjalan di arah yang salah sambil merasa itu benar. Dan luka itulah yang menjadi belokan paling menyakitkan sekaligus paling menyelamatkan. Maka sebelum kamu membenci luka itu, pahamilah bahwa bisa jadi itulah tanda pertama bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu dengan cara yang belum kamu mengerti.
Allah sebenarnya mampu membuat hidupmu berjalan mulus tanpa air mata, tanpa kecewa, tanpa kehilangan, tanpa rasa sakit yang menusuk hati, karena baginya tidak ada yang mustahil. Namun jika Allah selalu memberimu kenyamanan, hatimu akan terlalu betah di dunia dan lupa bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Kenyamanan seringkali membuat manusia lalai, merasa cukup dengan dirinya sendiri, merasa tidak butuh pertolongan, dan perlahan menjauh dari doa yang dulu begitu tulus saat hidup terasa sempit. Allah Maha mengetahui bahwa jika hidupmu selalu baik-baik saja, kamu akan jarang menengadah, jarang bersujud dengan penuh kerendahan, dan jarang mengingatnya, kecuali saat membutuhkan sesuatu, bukan karena rindu atau cinta. Maka Allah memilih cara yang lebih keras, bukan karena Dia kejam, tapi karena Dia ingin menyelamatkan hatimu sebelum terlambat, sebelum dunia sepenuhnya mengikat jiwamu dan membuatmu lupa arah pulang. Luka adalah cara Allah menghancurkan rasa sombong yang tersembunyi, rasa aman palsu, dan keyakinan bahwa manusia atau keadaanlah yang selama ini menopang hidupmu. Saat semua yang kamu andalkan runtuh, barulah kamu sadar bahwa satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah roboh adalah Allah. Allah tidak ingin kamu terlalu menggantungkan bahagiamu pada manusia, karena manusia bisa pergi kapan saja, bisa berubah kapan saja, dan bisa mengecewakan tanpa aba-aba. Sedangkan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meski hamba itu sering lalai. Maka ketika seseorang yang sangat kamu percaya tiba-tiba melukaimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah pengingat keras bahwa sandaranmu selama ini salah arah. Kadang Allah mencabut sesuatu dengan paksa, karena jika dibiarkan, kamu sendiri tidak akan pernah mampu melepaskannya. Meski itu perlahan merusak hatimu dan menjauhkanmu darinya. Luka itu menyakitkan karena memang bertujuan untuk membuatmu berhenti, bukan sekedar berjalan pelan, tapi benar-benar berhenti dan menoleh ke dalam diri. Allah tahu bahwa nasihat lembut sering tidak cukup untuk membangunkan jiwa yang terlalu larut dalam rutinitas dunia. Maka Dia menurunkan ujian agar hatimu terkejut, terguncang, dan akhirnya tersadar. Rasa sakit itu bukan tanda kegagalan iman, justru seringkali menjadi awal dari iman yang lebih jujur dan lebih matang. Banyak orang baru benar-benar mengenal Allah setelah hatinya hancur, karena di saat itulah doa tidak lagi dibuat-buat, air mata tidak lagi ditahan, dan pengakuan akan kelemahan diri keluar dengan tulus. Allah lebih mencintai hamba yang datang kepadanya dengan hati hancur tapi jujur, daripada hamba yang terlihat baik namun hatinya penuh kesombongan dan merasa tidak butuh pertolongan. Ketika Allah memilih luka, Dia sedang membersihkan jalan hidupmu, menyingkirkan hal-hal yang menghalangi cahaya hidayah masuk ke dalam hatimu. Tidak semua orang diberi kesempatan ini, karena tidak semua orang kuat untuk ditarik kembali oleh Allah dengan cara seperti ini. Luka adalah tanda bahwa Allah masih peduli, masih menegur, masih ingin kamu kembali. Karena hamba yang benar-benar ditinggalkan adalah mereka yang dibiarkan terus nyaman dalam kesalahan tanpa pernah merasa terusik. Jika hidupmu terasa menyakitkan akhir-akhir ini, bisa jadi itu karena Allah tidak rela melihatmu tersesat lebih jauh, meski kamu sendiri belum menyadarinya. Allah ingin kamu belajar bahwa ketenangan sejati bukan datang dari tercapainya keinginan, tapi dari hati yang berserah, meski keinginan belum terwujud. Dan luka itulah yang perlahan mengajarkan makna berserah yang sesungguhnya. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi percaya penuh pada keputusan Allah, meski hati belum sepenuhnya paham. Di balik luka yang membuatmu menangis malam ini, Allah sedang menyiapkan versi dirimu yang lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Maka jangan terburu-buru meminta luka itu pergi sebelum kamu memahami pelajaran apa yang sedang Allah tanamkan di dalamnya. Karena seringkali ketika luka itu sembuh, kamu akan menyadari bahwa rasa sakit itulah yang mengubah arah hidupmu menuju jalan yang seharusnya sejak awal. Tidak semua orang dinaikkan derajatnya dengan kemudahan. Sebagian justru diangkat melalui air mata,
kesabaran panjang, dan rasa sakit yang terus datang silih berganti tanpa penjelasan yang langsung bisa dipahami. Allah Maha mengetahui siapa hamba yang mampu bertahan dalam ujian berat, siapa yang hatinya masih mau bersujud meski keadaan terasa tidak adil, dan siapa yang tetap memilih taat di tengah luka yang belum sembuh. Ketika Allah ingin menaikkan derajat seseorang, Dia sering menguji bagian terdalam dari hidupnya, bukan hanya harta atau keadaan, tapi hati, kepercayaan, dan keteguhan imannya. Ujian semacam ini bukan untuk semua orang, karena tidak semua hati sanggup memikul beban yang kelak akan diganjar dengan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Luka yang kamu alami hari ini bisa jadi adalah pintu menuju derajat yang selama ini tidak pernah kamu bayangkan. Derajat yang tidak bisa diraih hanya dengan amal ringan atau doa singkat tanpa kesungguhan. Allah menginginkan hamba yang sabarnya tidak hanya diucapkan, tapi dibuktikan dalam kondisi paling sulit. Ketika tidak ada yang memahami selain Dia, setiap rasa sakit yang kamu tahan tanpa mengeluh berlebihan, setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam, dan setiap doa yang kamu panjatkan dalam keadaan lemah, semuanya tercatat rapi di sisi Allah tanpa ada satupun yang terlewat. Allah tidak pernah menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Meski manusia di sekitarmu tidak melihat dan bahkan menganggapmu lemah atau gagal, seringkali luka membuatmu merasa sendirian. Padahal di saat itulah Allah paling dekat, mendengar bisikan hatimu yang tidak sanggup kamu ucapkan pada siapapun. Allah mendekat ketika manusia menjauh. Allah menguatkan ketika dunia melemahkan. Dan Allah memelukmu dengan caranya sendiri, yang tidak selalu terasa, tapi selalu nyata. Derajat di sisi Allah tidak diukur dari seberapa mulus hidupmu, tapi dari seberapa teguh hatimu saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Banyak orang terlihat bahagia di luar, namun hatinya kosong dan jauh dari Allah. Sementara kamu yang terluka justru sedang ditempa menjadi hamba yang lebih kuat secara ruhani. Allah tahu bahwa jika kamu tidak melalui luka ini, kamu tidak akan pernah memahami makna sabar yang sebenarnya. Bukan sabar yang pasif, tapi sabar yang tetap berpegang pada iman meski dunia terasa runtuh. Kesabaran seperti inilah yang membuat seorang hamba berbeda, yang membuat doanya lebih bernilai, dan yang membuat namanya disebut di hadapan para malaikat. Luka mengajarkanmu untuk tidak lagi mencari pengakuan manusia, karena kamu telah merasakan sendiri betapa rapuhnya sandaran selain Allah. Di titik ini, niatmu mulai bersih, amalmu mulai tulus, dan langkahmu mulai terarah, bukan untuk dipuji, tapi untuk diridhoi. Allah ingin membentuk hatimu agar layak menerima amanah yang lebih besar, ujian yang lebih berat di masa depan, dan nikmat yang lebih luas tanpa membuatmu lupa diri. Tanpa luka hari ini, nikmat esok hari bisa saja membuatmu sombong dan jauh dari Allah. Maka luka itu hadir sebagai penyeimbang yang menundukkan hati. Jangan remehkan penderitaan yang sedang kamu alami, karena bisa jadi itulah tiket menuju kedudukan yang lebih tinggi di akhirat kelak. Allah tidak sedang menjatuhkanmu, Dia sedang mengangkatmu, meski prosesnya membuatmu harus merangkak dalam gelap untuk sementara waktu. Ketika luka itu mulai kamu terima dengan lapang, bukan berarti rasa sakitnya hilang, tapi hatimu mulai kuat untuk memikulnya dengan keyakinan. Dan disitulah derajatmu perlahan naik, bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah yang Maha mengetahui setiap detail perjuangan hambanya. Maka tetaplah bertahan, karena setiap luka yang kamu jalani dengan iman sedang mengubah posisimu di hadapan Allah, dari hamba biasa menjadi hamba yang istimewa. Ada fase dalam hidup ketika luka tidak lagi sekadar terasa di hati, tapi meresap ke seluruh jiwa, membuatmu lelah berbicara, lelah menjelaskan, dan akhirnya memilih diam sambil memeluk rasa sakit sendirian. Di saat itulah, tanpa kamu sadari, jarak antara hatimu dan Allah justru semakin dekat.
Karena ketika semua pintu tertutup, hanya satu pintu yang benar-benar terbuka, yaitu pintu doa. Ketika tidak ada lagi tempat bersandar, sujud menjadi lebih lama, doa menjadi lebih jujur, dan tangisan tidak lagi kamu tahan, bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk didengar oleh Allah. Luka membuatmu berbicara kepada Allah dengan bahasa yang paling tulus. Bahasa seorang hamba yang benar-benar sadar bahwa dirinya lemah dan tidak punya apa-apa selain rahmat-Nya. Dulu mungkin kamu berdoa dengan banyak kata, tapi hatimu sibuk dengan dunia. Sekarang, doamu mungkin singkat, tapi setiap katanya lahir dari hati yang remuk dan penuh harap. Allah menyukai doa seperti ini. Doa yang tidak dibungkus kepura-puraan. Doa yang keluar dari jiwa yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Luka memaksa kamu untuk mengenal Allah lebih dalam. Bukan hanya sebagai Tuhan yang memberi, tapi sebagai Tuhan yang menenangkan, yang memahami, dan yang tidak pernah meninggalkan meski seluruh dunia pergi. Di tengah rasa sakit, kamu mulai menyadari bahwa ketenangan tidak selalu datang dari jawaban, tapi dari keyakinan bahwa Allah mendengar setiap keluh kesahmu. Saat malam terasa panjang dan pikiranmu penuh pertanyaan, Allah hadir melalui ketenangan kecil yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang tidak menghilangkan luka, tapi membuatmu kuat untuk menjalaninya. Inilah bentuk kedekatan yang tidak semua orang rasakan, karena tidak semua orang mau atau mampu mendekat kepada Allah lewat jalan air mata. Luka mengajarkanmu bahwa Allah tidak jauh, tidak diam, dan tidak abai. Dia hanya bekerja dengan cara yang seringkali melampaui pemahaman manusia. Semakin kamu berserah, semakin kamu merasakan bahwa Allah sedang menuntun langkahmu, meski jalan yang kamu lalui masih gelap dan berliku. Di titik ini, ibadah bukan lagi kewajiban yang terasa berat, tapi kebutuhan yang jika ditinggalkan justru membuat hati semakin sesak. Kamu mulai merindukan waktu-waktu bersama Allah, karena hanya di sana hatimu benar-benar merasa aman. Allah menggunakan luka untuk mengikis ketergantunganmu pada dunia, sedikit demi sedikit, hingga hatimu lebih ringan dan lebih bebas. Kamu tidak lagi terlalu mengejar pengakuan, tidak terlalu berharap pada manusia, dan tidak terlalu takut kehilangan, karena kamu telah belajar bahwa Allah selalu cukup. Kedekatan dengan Allah tidak selalu ditandai dengan senyum, tapi seringkali dibentuk lewat kesabaran panjang dan keteguhan dalam kesunyian. Allah tahu bahwa cara inilah yang paling tepat untuk membentuk hatimu menjadi lebih kuat dan lebih lembut sekaligus. Luka juga membuatmu lebih pekat terhadap penderitaan orang lain, lebih empati, dan lebih mudah mengulurkan doa, karena kamu tahu rasanya berada di titik terendah. Dari luka, lahirlah hati yang penuh kasih, bukan karena teori, tapi karena pengalaman. Allah sedang menyiapkanmu menjadi pribadi yang lebih matang secara rohani, yang tidak mudah goyah, yang tidak cepat menghakimi, dan yang lebih mengerti makna hidup. Semua ini tidak akan kamu dapatkan jika hidupmu selalu nyaman dan tanpa gangguan. Maka jika hari ini kamu merasa lebih sering mengingat Allah di tengah luka, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan, tapi tujuan. Allah ingin hatimu pulang, benar-benar pulang, bukan hanya secara lisan, tapi dengan seluruh jiwa. Dan saat kedekatan itu mulai terasa, meski luka belum sepenuhnya sembuh, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa bersama Allah, rasa sakit pun menjadi lebih ringan untuk ditanggung. Seringkali kamu baru menyadari perubahan besar dalam hidupmu setelah luka itu berlalu, padahal sejak awal, rasa sakit itulah yang diam-diam membelokkan arah langkahmu menuju jalan yang lebih benar. Dulu, mungkin kamu berjalan dengan keyakinan bahwa arah hidupmu sudah tepat, rencanamu sudah matang, dan masa depanmu sudah tergambar jelas. Sampai akhirnya, Allah menghentikan semuanya dengan satu peristiwa yang membuat hatimu runtuh. Di saat itu, kamu merasa kehilangan arah, merasa tidak tahu harus melangkah kemana, dan merasa semua usaha yang pernah kamu bangun sia-sia. Padahal, sesungguhnya Allah sedang menyelamatkanmu dari arah yang salah.
Luka membuatmu berhenti mengejar hal-hal yang selama ini kamu kira penting, tapi ternyata hanya menguras jiwa dan menjauhkanmu dari ketenangan. Tanpa luka, kamu mungkin akan terus memaksakan diri berada di tempat yang tidak baik untuk imanmu, bertahan dalam hubungan yang melemahkan hatimu, atau mengejar ambisi yang perlahan menggerogoti nilai hidupmu. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depanmu, termasuk bahaya yang tidak kamu lihat. Maka Dia memilih menghentikanmu sekarang, meski caranya terasa menyakitkan. Luka sering datang sebagai kegagalan, kehilangan, atau pengkhianatan. Tapi di balik itu semua, Allah sedang membuka jalan baru yang lebih sesuai dengan takdirmu. Jalan ini mungkin tidak langsung terlihat indah, bahkan terasa lebih berat di awal, tapi ia membawa ketenangan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Setelah luka itu, kamu mulai lebih selektif, lebih berhati-hati, dan lebih bijak dalam memilih siapa dan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Kamu tidak lagi mudah terbuai janji, tidak lagi terlalu bergantung, dan tidak lagi menaruh harapan berlebihan pada dunia. Allah menggunakan luka untuk mengajarkanmu bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian, dan tidak semua yang pergi pantas untuk dipertahankan. Ada hal-hal yang memang harus dilepaskan agar hidupmu bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Tanpa kamu sadari, luka juga mengubah caramu memandang hidup. Dari yang dulu serba terburu-buru menjadi lebih sabar. Dari yang dulu keras menjadi lebih lembut. Dan dari yang dulu penuh tuntutan menjadi lebih bersyukur. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi tumbuh perlahan seiring kamu belajar menerima dan memahami hikmah di balik ujian. Allah tidak pernah merencanakan hidupmu untuk berhenti di titik luka. Luka hanyalah persimpangan, bukan tujuan akhir. Dari persimpangan inilah kamu diarahkan ke jalan yang mungkin tidak pernah kamu pilih sendiri, tapi ternyata itulah jalan terbaik menurut Allah. Banyak orang baru menemukan jati diri, ketenangan, dan tujuan hidupnya setelah melalui masa paling gelap. Dan bisa jadi kamu pun sedang berada di fase ini, fase di mana luka sedang membentuk masa depanmu. Jangan menyesali arah lama yang terpaksa kamu tinggalkan, karena jika kamu masih berada di sana, hatimu mungkin tidak akan pernah benar-benar hidup. Allah ingin hidupmu lebih bermakna, bukan sekedar terlihat baik di mata manusia. Luka membuatmu lebih dekat dengan tujuan akhir, lebih sadar akan keterbatasan dunia, dan lebih rindu pada kehidupan yang kekal. Tanpa kamu sadari, arah hidupmu kini lebih lurus, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Maka meski jalan ini terasa berat, percayalah bahwa luka yang mengubah arah hidupmu hari ini sedang menuntunmu ke masa depan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih penuh keberkahan. Dan suatu hari nanti, saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum sambil berkata dalam hati bahwa rasa sakit itulah yang menyelamatkan hidupmu. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu berhenti melawan luka. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena hatimu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dimenangkan dengan perlawanan. Di titik ini, kamu belajar menerima tanpa menyerah, bertahan tanpa membenci takdir, dan melangkah tanpa harus mengerti seluruh rencana Allah secara utuh. Berdamai dengan luka bukan berarti membenarkan rasa sakit, tapi mengakui bahwa ada hikmah yang sedang Allah tanamkan di baliknya. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah berniat menyakitimu. Dia hanya mengarahkanmu dengan cara yang mungkin paling sulit, tapi juga paling aman. Luka yang dulu kamu benci, kini perlahan kamu pahami sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Proses yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa dilewati begitu saja. Allah ingin hatimu kuat bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk seluruh perjalanan hidupmu ke depan. Saat kamu berhenti menyalahkan keadaan, hatimu menjadi lebih lapang, doamu menjadi lebih ringan, dan langkahmu terasa lebih mantap. Kamu tidak lagi memohon agar hidup selalu mudah, tapi memohon agar hatimu selalu kuat dan dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan bahwa setiap ujian datang bersama pertolongan, meski pertolongan itu kadang hadir dalam bentuk kesabaran dan ketenangan batin.
Disinilah kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang hilangnya masalah, tapi tentang hadirnya Allah di setiap masalah. Banyak hal yang dulu kamu anggap sebagai akhir, ternyata hanyalah awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna. Allah menutup satu pintu bukan untuk mengurungmu, tapi untuk mengarahkanmu ke pintu lain yang lebih sesuai dengan takdirmu. Ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat betapa setiap luka memiliki peran penting dalam membentuk dirimu hari ini. Tanpa luka itu, kamu mungkin tidak akan sekuat ini, setulus ini, dan sedekat ini dengan Allah. Allah Maha menepati janji, Dia tidak pernah mengingkari kesabaran hambanya. Setiap air mata yang jatuh karena Allah, setiap luka yang kamu jaga dengan iman akan diganti dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Percayalah, tidak ada satupun rasa sakitmu yang sia-sia, tidak ada satupun perjuanganmu yang luput dari perhatian Allah. Jika hari ini kamu masih terluka, itu bukan tanda bahwa hidupmu gagal, tapi tanda bahwa prosesnya belum selesai. Teruslah berjalan meski pelan, teruslah berharap meski lelah, dan teruslah berserah meski belum sepenuhnya paham. Allah tidak menuntutmu untuk selalu kuat. Dia hanya ingin kamu terus kembali meski berkali-kali jatuh. Suatu hari nanti, luka ini akan menjadi cerita, bukan untuk disesali, tapi untuk disyukuri. Kamu akan tersenyum dengan hati yang lebih tenang, menyadari bahwa rasa sakit itulah yang mendekatkanmu pada Allah dan menyelamatkan arah hidupmu. Maka, jika hari ini hatimu masih bergetar saat mengingat luka itu, bisikan satu kalimat sederhana dalam sujudmu, bahwa kamu percaya pada rencana Allah meski belum memahaminya sepenuhnya. Karena ketika kamu percaya, disitulah luka perlahan berubah menjadi cahaya yang menuntunmu pulang. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan mendengarkan, itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah memang sedang menegur hatimu lewat pesan sederhana ini. Mungkin ada luka yang selama ini kamu simpan sendiri. Mungkin ada air mata yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Dan mungkin video ini datang sebagai teman sunyi yang menguatkanmu di saat kamu hampir menyerah. Jika pesan ini sedikit saja membuat hatimu lebih tenang, lebih lapang, atau membuatmu merasa tidak sendirian, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like. Bukan untuk kami, tapi sebagai tanda syukur bahwa Allah masih menggerakkan hatimu untuk menerima kebaikan. Like sederhana darimu bisa menjadi sebab video ini sampai ke hati lain yang sedang terluka, yang sedang mencari penguat, tapi belum tahu harus kemana. Jika kamu ingin, tuliskan di kolom komentar satu hal yang sedang kamu doakan, atau cukup tulis amin agar kita saling mendoakan dalam diam. Kadang, kita tidak butuh nasihat panjang. Kita hanya butuh tahu bahwa ada orang lain yang juga sedang berjuang dan menggantungkan harapan pada Allah yang sama. Dan jika kamu merasa konten-konten seperti ini ingin kamu dengar lagi saat hatimu lelah, saat imanmu turun, atau saat dunia terasa terlalu berat, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Bukan karena kami sempurna, tapi karena kita semua sedang sama-sama belajar pulang, belajar sabar, dan belajar percaya pada rencana Allah. Semoga setiap langkah kecilmu hari ini dicatat sebagai amal. Semoga setiap luka yang kamu jaga dengan iman diganti Allah dengan ketenangan. Dan semoga kita semua dipertemukan kembali dalam keadaan hati yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Terima kasih sudah membersamai sampai akhir. Semoga Allah menjaga hatimu, menguatkan langkahmu, dan tidak pernah meninggalkanmu dalam perjalanan ini. Amin.